Selamat malam Pak Eka Puji Widianto, selaku pengampu mata kuliah Internet of Things. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang prototype sistem pengamanan menggunakan ultrasonic sensor disertai dengan notifikasi WhatsApp berbasis Internet of Things menggunakan Wemos D1 R2. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ferry Biaya, NPM 132538, teman saya Darwin Saputra dengan NPM 192325 dan saya Arifin dengan NPS 1923250058. Saya Jiran Sepandi dan NPM 192325 Yang pertama latar belakang. Karena banyak tingkat kriminalitas di era teknologi 4.0, maka diperlukan teknologi untuk menciptakan suatu alat sistem pengamanan. Pada kasus ini, tingkat keamanan menjadi diibaratkan sebagai pencegah maling memasuki rumah. Oleh karena itu diperlukan suatu alat sistem pengamanan agar terhindar dari pencurian saat rumah tidak ada penghuni. Pada rancangan sistem ini, kami menggunakan sensor ultrasonic beserta notifikasi WhatsApp dengan menggunakan Wemos di 1 R2. Rumus masalah yang pertama itu adalah bagaimana cara merancang sistem pengamanan menggunakan ultrasonic sensor dan Wemos di 1 R2. Yang kedua, bagaimana cara kerja dari sistem pengamanan menggunakan ultrasonic sensor dan Wemos di 1 R2. Yang ketiga, bagaimana sistem pengamanan dapat mengirimkan notifikasi pada WhatsApp. Lanjut ke tujuan, merancang dan mengimplementasikan sistem pengamanan menggunakan ultrasonic sensor yang disertai notifikasi WhatsApp berbasis IoT menggunakan Wemos di 1 R2. Lalu lanjut ke ruang lingkup. Yang pertama, perangkat microcontroller yang digunakan adalah Wemos D1 R2 ESP8266. Lalu yang kedua, perangkat Wemos berperan sebagai pengaturan utama transmit atau receive data ke sebuah smartphone atau gadget lainnya yang terkoneksi internet sehingga dapat membuka website lalu mengirimkan web message pada nomor WhatsApp yang telah ditentukan. Yang ketiga, perangkat Wi-Fi berperan sebagai komunikasi serial antara microcontroller dan juga smartphone yang terkoneksi dengan internet. Yang keempat, software yang digunakan dalam penelitian ini adalah Arduino IDE sebagai compiler program ke Wemos D1 R2. Yang kelima, sensor deteksi objek yang digunakan adalah ultrasonic sensor. Lanjut, yang keenam, untuk buzzer yang digunakan sebagai alarm peringatan ketika sistem deteksi objek. Yang ketujuh, menggunakan API WhatsApp yang diperoleh dari website video untuk mengirimkan pesan pemberitahuan ketika sistem mendeteksi objek. Yang kedelapan, menggunakan sebuah website berbasis Python sebagai pengirim pesan notifikasi dari sistem yang dibangun ke WhatsApp dengan bantuan API yang diperoleh dari video. Yang kesembilan, menggunakan sebuah papan breadboard mini untuk merancang sebuah rangkaian elektronika sederhana yang dilakukan atau diuji tanpa harus makan solder. Dan yang ke-10, menggunakan kabel jumper mail to mail yang digunakan untuk menghubungkan antara modul ke papan breadboard yang memiliki header mail sebagai input outputnya. Lanjut ke solusi, menggunakan modul ESP8266 Wemos D1 R2, ultrasonic sensor, buzzer, kabel jumper yang dirancang pada breadboard house, serta melakukan pemrograman menggunakan Arduino IDE yang menghubungkan sebuah website Python dengan API WhatsApp yang diperoleh dari website video. Oke, kita masuk ke bagian implementasi. Jadi pada gambar 1, langkah pertama kita lakukan adalah register pada console.twilio.com/WhatsApp ya. Kita register dulu ke situ. Nanti setelah kita berhasil meregister akun Twilio-nya, kita akan mendapatkan account SID dan auth token. Lalu kita lanjut ke gambar 2. Itu adalah kode flux_apps.python ya. Jadi di situ dimana kita menggunakan sebuah website Python yang dimana di situ bertugas untuk mengirimkan sebuah informasi kepada Twilio tersebut ya, yang nanti kemudian akan diteruskan oleh Twilio ke aplikasi WhatsApp. Jadi kita dapat menerima notifikasi WhatsApp dari sensor yang mendeteksi sebuah objek ya. Kita lanjut. Nah, ini gambar ketiga adalah kode from_whatsapp.html ya. Jadi di sini from WhatsApp-nya bertugas hanya untuk menampung informasi yang diberikan dari codingan, ditampung ke sebuah WhatsApp website ya. Jadi kemudian akan diteruskan ke Twilio. Lanjut. Nah, yang ini adalah coding anti maling send WhatsApp ultrasonic ya, di mana ini codingan utamanya yang kita gunakan pada platform software Arduino.IDE ya. Jadi di sini terdapat library-nya seperti yang bertuliskan include, itu adalah library. Terus kita mempunyai SID dari Wi-Fi, password Wi-Fi-nya ya, password ya. Kemudian ada trick pin pada keadaan pin D5, echo pin D6, dan buzzer-nya pada D7 ya. Jadi di situ terdapat long duration, integer distance, dan integer safety distance ya. Jadi selanjutnya pada Twilio parameter, di situ terdapat account SID yang kita dapatkan dari Twilio tadi, terdapat auth token yang dari Twilio, dan situ string from itu adalah nomor Twilio yang akan mengirimkan WhatsApp ke WhatsApp kita ya. Dan string to-nya itu nomor WhatsApp yang kita daftarkan ketika kita meregister akun Twilio ya. Dan string body di situ kita dapat mengubah sendiri ya, kita itu opsional ya, dapat diubah sesuai notifikasi yang kita inginkan. Jadi kita lanjut, di situ terdapat
uploadnya ya, upload speednya, dan kemudian di bawahnya terdapat pin mode, triggernya itu sebagai output, FOP-nya sebagai input, dan buzzer-nya sebagai output ya. Jadi while di situ kita mengecek bahwa status Wi-Fi itu aktif atau tidak ya. Lanjut, fade loop-nya, di situ trik pin-nya kalau low, delay satu waktunya adalah microsekon ya, sebanyak 2 microsekon. Kemudian digital write lagi, trik pin high, delay microsekonnya berjumlah 10 microsekon. Digital write trik pin low ya. Lanjut, pada duration, di situ untuk mengatur duration, FOP-nya ketika sedang mendeteksi ya, adanya sebuah objek di depan ya. Jadi di situ bertugas untuk mengembalikan sinyal suara ya, mengembalikan gelombang suara gelombang suara berdasarkan waktunya responnya. Kita lanjut, safety distance-nya di situ ada duration kali 0,034 dibagi 2. Lanjut pada safety distance sama dengan distance, di situ terdapat kondisi if-nya safety distance-nya lebih kecil atau sama dengan 70, di mana itu berfungsi untuk mengatur jarak jangkauan sensor ultrasonik tersebut. Jadi sensor dapat menjangkau objek yang ada di depannya sejauh 70 cm ke depannya. Baik, ada pengecekan kembali koneksi Wi-Fi. Lanjut, HTTP kliennya itu berfungsi untuk memanggil atau kita menggunakan website Python yang kita gunakan sebagai perantara dari codingan utama ini ke video agar dapat mengirimkan ke aplikasi WhatsApp kita ya. Lanjut, di situ if-nya HTTP code-nya lebih besar dari 10 untuk mengirimkan mengirimkan informasi pada WhatsApp ya. Lanjut. Nah, di situ terdapat digital write buzzer-nya high ya. Kalau di seluruh kondisi di atas dari safety distance itu terpenuhi, maka buzzer-nya akan berbunyi ya. Dan jika tidak, buzzer-nya tidak akan berbunyi. Dan di sini kita menggunakan delay-nya sebanyak 200 ya. Lanjut. Baiklah, ini adalah hasil pengujian dari sistem yang kami buat. Di sini yang pertama yaitu sensor ultrasonik dapat mendeteksi objek yang berada atau melewati sensor. Yang kedua, buzzer dapat berbunyi jika sensor mendekati objek yang berada atau melewati sensor. Hasil pengujiannya berhasil. Dan yang ketiga, sensor ultrasonik dapat menjangkau objek di depannya sejauh 70 cm. Yang keempat, buzzer mengeluarkan bunyi tanpa henti jika objek masih berada di depan sensor. Dan yang kelima, sensor ultrasonik dapat mendeteksi objek berupa makhluk hidup maupun benda mati. Yang keenam, microcontroller WMOS D1 R2 dapat menerima jaringan Wi-Fi dengan baik. Dan yang ketujuh, sistem dapat mengirimkan notifikasi WhatsApp ketika sensor mendeteksi objek yang berada di depan atau melewati sensor. Yang kedelapan, notifikasi WhatsApp diterima terus-menerus selama sensor masih mendeteksi objek di depannya. Adapun kelemahan dan kelebihan dari sistem pengamanan ini yaitu, yang pertama untuk kelemahannya, sistem tidak bisa mengirimkan notifikasi WhatsApp ketika listrik padam dikarenakan memerlukan jaringan Wi-Fi. Dan kelebihannya, sistem dapat mengirimkan notifikasi WhatsApp ketika ada objek yang melewati sensor. Yang kedua, untuk kelemahannya, daya yang terbatas jika menggunakan power bank sebagai dayanya. Dan untuk kelebihannya, sistem dapat terhubung pada Wi-Fi sebagai koneksi internet. Yang ketiga, suhu alat rentan menjadi panas jika dioperasikan dalam jangka waktu yang terlalu lama. Sedangkan kelebihannya bersifat portable dan minimalis, sehingga dapat disembunyikan dan tidak memakan banyak ruang dalam hal penataan. Yang keempat, untuk kelemahannya yaitu website dan API WhatsApp yang digunakan pada sistem tidak bersifat unlimited. Sedangkan untuk kelebihannya tidak memerlukan daya yang besar untuk mengoperasikannya. Dan untuk kelebihan yang kelima yaitu jarak sensor ultrasonik yang dapat diatur sesuai keperluan yaitu hingga 400 cm. Dan untuk kelebihan keenamnya yaitu sistem mempunyai alarm yang akan membuat makhluk hidup yang melewatinya panik atau terkejut dikarenakan buzzer yang berbunyi keras. Untuk kesimpulannya, sistem pengamanan yang dibangun baru merupakan prototipe atau konsep awal, bukan merupakan sebuah alat pengamanan langsung siap digunakan. Yang kedua, sistem pengamanan yang dibangun memiliki beberapa kelemahan yang dapat diperbaiki di penelitian selanjutnya. Yang ketiga, sistem pengamanan yang dibangun memiliki fitur yang masih dapat dikembangkan lebih luas agar nantinya alat yang telah jadi dapat bersifat multifunction. Yang keempat, sistem pengamanan yang dibangun telah memenuhi syarat untuk menginformasikan sebuah keadaan yang tidak aman. Untuk sarannya yaitu yang pertama, menggunakan jenis sensor yang berbeda serta buzzer yang lebih besar. Yang kedua, menggunakan telegram ataupun panggilan darurat sebagai penginformasi kondisi yang tidak aman. Yang ketiga, dapat terhubung dengan banyak perangkat guna mengirimkan notifikasi yang komunikatif. Selanjutnya, kami akan memperagakan demo untuk sistem pengamanannya.